Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A semester 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen produksi dan operasi. Sebelumnya saya ingin beri terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis ini. Sebelum memaparkan materi, saya akan mengenalkan dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Sandriana Aisyah Putri, yaitu saya sendiri. Lalu ada Alfiah Zahira Hakim, Tisa Uljannah, Yoga Rafiki, dan M. Rizky Fernanda. Apa sih pengertian manajemen produksi dan operasi? Manajemen operasi dan produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dengan menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, keduanya terdapat perbedaan. Manajemen produksi mengacu pada manajemen kegiatan yang berkaitan dengan produksi barang, sedangkan manajemen operasi adalah selangkah lebih maju dari manajemen produksi, atau dapat dikatakan bahwa manajemen produksi adalah bagian dari manajemen operasi. Manajemen operasi, seperti namanya, adalah administrasi operasi bisnis oleh para manajer organisasi. Perbandingan manajemen produksi dengan manajemen operasi. Manajemen produksi berkonotasi dengan administrasi dari berbagai kegiatan yang termasuk dalam penciptaan produk. Sedangkan manajemen operasi mengacu pada bagian manajemen yang berkaitan dengan produksi dan pengiriman barang dan jasa. Dalam pengambilan keputusan, manajemen produksi berkaitan dengan aspek produksi, sedangkan manajemen operasi berkaitan dengan kegiatan bisnis reguler. Manajemen produksi dapat ditemukan di perusahaan tempat produksi dilakukan, sedangkan manajemen operasi dapat ditemukan di bank, rumah sakit, perusahaan, termasuk perusahaan produksi, agen, dan lain-lain. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan barang berkualitas dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat, dan setidaknya biaya. Tujuan dari manajemen operasi adalah untuk memanfaatkan sumber daya sedapat mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Yang pertama, lokasi fasilitas perusahaan. Yang kedua, tata letak pabrik dan penanganan material. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, proses desain. Yang kelima, pengendalian produksi dan perencanaan. Yang keenam, kontrol kualitas. Yang ketujuh, manajemen material. Yang kedelapan, manajemen pemeliharaan. 3 aspek lingkup manajemen operasi. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Apa sih sistem produksi itu? Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan, tapi juga semua elemen tersebut akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem integral yang di dalamnya terdapat fungsional perusahaan dan juga komponen yang sifatnya struktural. Apa aja sih tujuan sistem produksi? 1. Memenuhi kebutuhan perusahaan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana kebutuhan tersebut bisa berupa barang hasil produksi. Dengan adanya sistem produksi seperti ini, kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar, dan semua barang produksi yang dibutuhkan bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Bahkan, untuk barang yang sifatnya custom sekalipun, akan tetap bisa diproses sesuai keinginan dengan proses yang baik. Kedua, memperhitungkan modal. Lalu dengan adanya sistem seperti ini, untuk melakukan proses sebuah produksi, tanpa sadar juga membantu pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakan. Karena sistem ini membantu untuk mengurutkan komponen yang digunakan dari apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam membuat sebuah produk, sehingga modal yang digunakan dalam diperhitungkan dengan jelas. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Terakhir yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas, bahwa semuanya diatur dengan baik. Bahkan jika memperhatikan jenis yang sebelumnya dibahas, bisa dipastikan bahwa apapun proses produksinya bisa dilangsungkan dengan baik apabila memiliki sistem produksi yang jelas.
Contoh sistem produksi dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, rumah sakit. Di dalam rumah sakit, ternyata tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, ataupun karyawan itu termasuk ke dalam fungsi struktural. Sementara seperti manajerialnya ataupun SOP untuk para dokter dan tenaga medis, semua hal tersebut termasuk ke dalam komponen fungsional karena berkaitan dengan manajerial. Output yang dihasilkan pelayanan medis bagi pasien dan pelayanan terkait dengan kesehatan lainnya. 2. Transportasi darat. Kalau pada jenis bisnis transportasi darat yang umum digunakan seperti bus, bagian di dalamnya juga memiliki sistem produksi. Misalkan untuk fungsi strukturnya terdapat supir, kondektur, dan tenaga ahli mesin yang membantu kendaraan untuk bisa berjalan dan digunakan. Sementara kalau untuk fungsionalnya yang berhubungan dengan manajerial, ada bagian informasi dan bagian pengaturan di dalamnya. Apa sih perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Perencanaan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Berikut ini beberapa tujuan utama dari production planning. 4 tahapan dalam proses produksi. Yang pertama itu routing, merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Yang kedua, scheduling, merupakan tahapan perencanaan produksi selanjutnya yang menekankan kepada waktu operasional akan selesai. Yang ketiga, tahapan dispatching, akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Yang keempat, follow up, adalah tahapan terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan, dan kesalahan di seluruh proses produksi. Untuk studi kasus sistem produksi agroindustri kopi Arabica, yaitu studi kasus PT Sinar Mayang Lestari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, di mana permintaan green bean kopi Arabica pada PT Sinar Mayang Lestari selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah permintaan PT Sinar Mayang Lestari sebesar 12.113 kg green bean kopi Arabica. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan permintaan sebesar 5.640 kg green bean sehingga jumlah permintaan menjadi 17.753 kg green bean. Pada tahun 2017 diprediksikan akan terjadi peningkatan permintaan sebanyak 5.326 kg green bean sehingga jumlah permintaan pada tahun 2017 sebesar 23.079 kg green bean. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya jumlah konsumsi kopi di Indonesia. Selain itu, menurut data dan sistem informasi pertanian pada tahun 2016, konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 1.347 kg per kapita per tahun. Selain itu, peningkatan permintaan green bean Arabica pada tahun 2017 akan mempengaruhi sistem produksi yang dilakukan oleh PT Sinar Mayang Lestari, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem produksi PT Sinar Mayang Lestari dalam melakukan pengolahan kopi. Dengan demikian, untuk hasil dan pembahasan dari studi kasus tersebut ialah PT Sinar Mayang Lestari merupakan produsen kopi Arabica yang berlokasi di Jalan Kampung Cigendel RT 3 RW 9 Desa Marga Mulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 8 November 2012 dan melakukan aktivitas bisnisnya dari hulu hingga hilir yang mencakup aktivitas budidaya, pengolahan, dan pemasaran dengan merek dagang Malabar Mountain Coffee. Lahan yang digunakan oleh PT Sinar Mayang Lestari dalam melakukan aktivitas budidaya adalah di lahan perhutani seluas 70 hektare yang terletak di Pegunungan Malabar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dengan ketinggian 1.400 sampai 1.800 mdpl dan suhu udara 15 sampai 21 derajat Celcius. Kondisi ini merupakan karakteristik yang tepat untuk menanam kopi Arabica, di mana produk yang dijual oleh PT Sinar Mayang Lestari adalah green bean kopi Arabica yang terdiri dari proses natural, honey, dan full wash. Selain itu, PT Sinar Mayang Lestari melakukan pengolahan juga melakukan aktivitas usaha tani yang terdiri dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman kopi, di mana PT Sinar Mayang Lestari memperoleh bahan baku yaitu ceri kopi berasal dari lahan yang berada di Kecamatan Pangalengan dan dari petani mitra yang berada di Kecamatan Ciwidey. Selain itu, tanaman kopi yang berada di Pangalengan berjumlah 80.000 pohon yang terdiri dari umur tanaman 1-7 tahun sebanyak 65% dan umur tanaman 7-10 tahun sebanyak 35%.
Setelah memaparkan materi, kami akan membacakan kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan materi tentang manajemen produksi dan operasi tersebut. Jadi, manajemen produksi dan operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya atau faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, energi, modal, dan informasi yang ada dan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian melalui proses transformasi, masukan atau input diubah menjadi output, yaitu berupa produk barang dan jasa, serta suatu pengambilan keputusan mengenai pengelolaan yang optimal dalam penggunaan faktor produksi dalam proses transformasi input menjadi output yang ditentukan oleh organisasi. Demikianlah pemaparan materi tentang manajemen produksi dan operasi dari kelompok 7 kelas manajemen A. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.